playernya sendiri. Betul sekali. Dan ini dia drafting phase. Kita akan bermain di map mana? Karena kalau kita lihat dari random map pick-nya tertuju kepada Broken Wall. Broken Wall. Sudah ada beberapa yang di-ban kebetulan. Kita langsung aja ya. Ada Atlas, Selena, dan Barats yang di-ban oleh Dewa. Sementara untuk Marcel, Melissa, dan Freya ditutup untuk RRQ. Yep. First pick, Dewa. Hirara ada nih. Hirara Kain. Kain langsung kah? Ih, jungler depannya K, Pak. Kain. 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 Kevin. Kain. Kairi. Kairi. Kocul. Gak bisa ya? Gak bisa ya? KB. Diam dulu. Bentar. Oke. Pakito. Pakito. Demon Kite. Apakah jadi Kemon Kite? Enggak dong. Gak Perlu dong. Gak terlalu maksa kalau itu. Iya makanya. K depannya kan. K. Iya dong. Maksa banget. Oke. The second pick sekarang. 2 hero sekaligus bisa diamankan oleh RRQ. Kemarin Hirara sempat digunakan oleh Demon Kain, cuman belum berhasil. Iya. Belum mendapatkan kemenangan. Kali ini percobaan kedua, bro. Jujur rotasinya sih sebenarnya. Rotasi early gamenya mereka nggak nemuin jawaban banget. Yep. Dan gak ada connection dari trio mid, makanya mau dicoba lagi harus lebih, ya balik lagi solid ya. Kalau kita ngomongin bagaimana trio mid juga. Plus tadi kita di match yang pertama kita berkaca ya dengan adanya Pakito untuk jungler lawan. Dihajar sama Kaja itu ngefek banget ya, bro. Sangat. Kayak gak ngapa-ngapain gitu ya, Pak. Ya, sangat berdampak sekali ya kebetulan ya. Ya, tapi keluar lagi apa enggak nih? Tahan dulu. Sabar dulu. Tahan dulu. Pick ketiganya masih bisa banyak nih. Masih bisa mid lane. Rafa langsung. Rafa di Broken Wall. Plus glue. Berarti Tambah Rafa, glue. oh bentar, glue masih flex lah ya? Glue masih flex, anggap aja masih bisa di XP lah. Untuk Oke, dia mungkin mengenyampingkan bagaimana mobilitas yang cepat dari Flying Cloud. Yang penting ada aja dulu resurrection-nya kepakai. Oke. Berarti tujuannya jelas ya. Membiarkan Pakito farming lebih cepat dibandingkan Hirara. Oke, tapi pertanyaan untuk glue, We. Glue untuk Kin. Yakin Untuk kah? Yin, ya, let's say ini ternyata pick trio mid ternyata. Ya, misalkan ya. Ya. Wih, ada yang dari Papua juga, buset. Jauh-jauh dari Papua demi dukung. Kakak! Mantap. Kakak, mantap sekali kakak. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih sudah mendukung. Enjoy the show, Kak. Minotaur. Penutupan yang sebenarnya masih ideal banget. Tapi udah kelihatan gameplaynya berarti ya. Gameplay adu healer dikit aja. Bedanya Minotaur punya efek sisi yang banyak. Oke, bisa. Dia sekaligus ya mematahkan juga lah secara tidak langsung Cloud Blazing Duet kalau Cloud ya. Pemaksaan terhadap Cloudnya langsung tertutup dan ini dia draft identity-nya. Dewa mencoba untuk early snowball nih. Tancap gas dari awal dengan adanya Pakito Rafaela. Karena ada efek heal jadi gak perlu takut nih. Kalau misalkan mau adu damage. Sementara sustain yang diambil nih untuk early game dari RRQ karena emang mereka memiliki Minotaur dan Uranus. Jadi secara nggak langsung, even Hiraranya main agresif, jangan takut karena Uranus dan Minotaur bisa nge-backup. Bisa ngimbangin seenggaknya. Harley. Oke. Carly, jawaban dari Hirara juga salah satunya. Dan kita tahu juga Minotaur adalah hero yang gampang banget kena poke damage. Gak Ya. terlalu tebel-tebel banget soalnya. Apalagi Harley sekarang kan mainnya kan lebih ke kite ya. Iya. Pakai concentrate, brute Kekebalan force. tubuh. Ya, dia main tarik ulur banget. Harley-nya pokoknya concentrate brute force ditambah lagi nanti mungkin ya pilihannya banyak ya. Ada Divine, Bisa. ada Holy Crystal. Lightning pun gak apa-apa, cool dong. Gak apa-apa ya. Oke, Nova BM mid lane-nya ya. Akan ditarget lagi sementara dari RRQ nih. Mereka mau target jungle ya Kak tetap. Target jungle ya. Anggap berarti Pakitonya ke gold lane berarti. Kan ini flex banget, dia susah. Nah itu makanya Pakito nih bisa kemana-mana. Dia ke jungle bagus, XP bisa, gold lane juga jadi sebenarnya. Karena dengan 3 pikiran dimiliki oleh Bisa fit. Yisunsin. Ya, biar Hiraranya nggak terlalu overthinking kalau takut kena turtle ship. Berarti ini masih dalam masa overthinking mereka nih. Masih. Pakitonya masih mereka anggap ini ke gold lane. Masih fleksibel dianggap banget. nih. Iya, masih dianggap. Oke, kita lihat ya. 3 hero yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Dewa di awal ini nanti nih pilihannya mau kemana di satu persatu ini. Atau bisa jadi gini gak sih? Dia main jungle-nya, sengaja arahin Pakitonya biar udah lu jungle aja. Iya. Hero jungle-nya gua habisin nih.
Oke, Bisa jadi kan? Bisa jadi banget. diarahin kayak begitu ya, dipaksa. Diarahin, baru Iya. dijebak dengan last pick-nya berarti. Alright. Last pick-nya kan bisa macam-macam nih. Tapi band dulu nih. Masih di mid lane Chusin ternyata. Oke. Tarik kemana? Nah, ini optionnya banyak banget loh buat mid laner sekarang, Yep. tapi terbatas. Atau sekarang dari mid lane yang dimiliki oleh RRQ sendiri, mereka punya dua pilihan untuk bisa meng-counter langsung ke arah dari Glue loh. Mereka Mending- punya Paramis ada, Vexana ada, dan dua-duanya juga sempat digunakan. Gimana kalau blind pick aja langsung ke gold lane? Jadi last pick-nya masih bisa Vexana. Alright. Kalau misalkan emang ternyata Pakitonya ke jungle, kan enak tuh. Kena touch, Bisa sih kena ya. eternal guard. Ya kan, glue-nya juga bisa meledak. Betul. Buar langsung kalau kena Vexana. Atau nanti opsi akhirnya bisa ke Valen mungkin. Biar sama-sama punya Holy Baptism, Aha. kayak kemarin. Di awalnya pun bisa ngelawan deh, River jadi nggak terlalu lemah banget mereka. Oke, tapi ternyata Lilia Minotaur Lilia ya. dulu. Klasik Oke. combo lah ini. Kalau kita ngomongin soal clear cepat ya ada Lilia, Minotaurnya akan sangat terbantu. Sustain juga. Ini dia, jawaban dari Dewa. Flex atau seperti apa nanti jawabannya ini? Ini jujur ya, gue ngeliat Pakito bisa jadi dikin juga loh. Pakito Opsi masih dikin. kebuka kan? Nggak nol maksudnya, chance-nya nggak nol. Walaupun udah jarang ya. Kita ngelihat Pakito di arah experience tuh menurut gue udah lumayan hampir gak ada. Tapi ya kenapa enggak? Bisa dicoba. Early game-nya, kalau boleh dilihat dari winning timing-nya, RRQ lebih menang sedikit ya. Lebih menang 6% kebetulan. Makanya ini yang menarik dengan adanya sustain early snowball. Jadi, karena Uranus yang harus dimaksimalkan sih. Ini pick Uranusnya nggak boleh disia-siakan. Oke. Ruby dan Brody. Oke, Pakito jungle Ruby EXP berarti. Karena kita tahu sendiri kan Ruby sekarang kan lifesteal-nya rasionya berdasarkan darah ya, persenan darah. Kalau Uranus. semakin semakin dia sekarat nanti ya semakin tebel juga lifesteal rasionya. Ya karena kan dibilang kan apakah Ruby kodratnya tebal? Tidak. Ya, Tapi lah harus SPL kenceng. Dia sustain. sustain dan Bukan mengganggu tanky juga dia. tuh buat hero-hero kayak Hirara atau bahkan Uranus. Mau escape nggak bisa ketarik-tarik kan sama Donran Wolf King. Tapi landingnya gimana, Be? Laning sih udah pasti ya, Uranus bisa ngangkat-ngangkat dan Moskov bermain menuju ke mid late game. Jadi udah kelihatan jelas ya. Dengan ini early game-nya akan sedikit lebih condong ke Dewa. Dengan early snowball mereka punya Rafaela Brody. Dan Rafaelanya akan tertuju ke area mid lane. Jadi expect aja nih, duo mid-nya bakal nge-clear aja. Dan Moskov akan mencari ruang sebanyak mungkin agar bisa memenangkan late game-nya. Sehingga persenan early game-nya ini 59% dipegang sama Dewa sebenarnya. Oke, cukup menarik ya. Ada Lilia juga, jadi high ground power yang sangat kuat harusnya bagi RRQ. Tapi tetap sih ngelihat RRQ based on recent match mereka eksekusi yang harus mereka perbaiki. Ya, menangin di early-nya dulu minimal. Dapetin objektifnya dulu. Karena kalau enggak, mereka cuma defense doang. Dan kalah struktural sekarang, ya jangan kaget minionnya udah pada makan rendang semua nih. Wah. Udah pada makan so good ini semua nih. Minion late game. Penuh akan nutrisi ya. Oke kalau begitu. Jadi anak Dewa, are you ready? Kingdom, are you ready? Buset, jadi langsung saya Piala Arena mana? Suaranya! Memulai match yang kedua. Tapi untuk Dewa tapi oke Su. Awal yang sangat baik. Terkapar ya Patricknya tadi langsung. Langsung ya. Wait, tunggu dulu ini landing yang dahsyat juga nih. Level 2. Kayak ya, ada shield juga tadi nggak bisa ditabrak. Tapi invade jungle seperti ini kan yang tadi udah dibahas sama KB nih. Iya. Agresif early. Coba gantian gitu kan. Kalau kita ngomongin soal Pakito juga kan. Karena Pakito nggak level 4 juga pasti bakal jadi masalah sebenarnya. Banget. Itu yang dihindari sama Dewa. Yep. Knockdown tadi. Web. Wow. Permainannya begitu baik antara Said dan juga Hajirin. Mereka menunjukkan bagaimana sinergi dari tempat yang berbeda. Poin kill tambahan kembali didapatkan 3 poin kill di awal. Wow. Wow, ini berbeda nih seperti yang kemarin mereka evaluasinya berhasil untuk early game. Itu dia gosok muka bilas gigi evaluasi. Mantap. Emang harus begitu kadang eval dulu baru nanti permainannya lebih baik. Tapi memang terbukti 3 kill di awal 1100 gold bahkan dan freeze atau equilibrium minion yang membuat Arthur kali ini benar-benar berada dalam posisi yang sangat safe. Walaupun maybe tadi dihidupin ya. Kan Iya.
Divine Resurrection. Tapi ternyata gak menutup hal tersebut. Master Assassinnya seolah jadi tidak berfungsi untuk dominate awal. Oh tetap sih, ini Brody di awal nggak menang lane tuh dampaknya bakal panjang. Kayak ada yang salah gitu di dunia ini. Iya karena biasanya kan Brody unggul ininya. Nah kan kalau Oke. Kain, percobaan tadi untuk bisa menghantam dan juga mengantarkan damage-nya. Apakah mereka akan tetap memaksa untuk bisa mendekat ke area dari Turtle? No. lepas. Turtle pertama berarti ya. Yap, ini dia objektif pertama akhirnya. Hore! Akhirnya, sabar, Ayo, sabar. tumpangan lagi. Sabar, Ah, sabar, Udah, Pak, sabar. udah jalan liganya, Pak. Tenang, tenang dulu. Tumpangan lagi objektif pertama. Objektif pertama. Potong Oke. pita, tumpangan apa? Oke. Hajatan. Masalahnya sekarang pattern jadi lebih cepat untuk RRQ 1000 hampir 2000 gold bro. Ya ada dia, lalu snowballnya nggak disia-siakan. Lebih terlihat trio midnya benar-benar berjalan dan menjalankan tugasnya juga masing-masing. Yep. Talent prediction by Gopay. Ya, Itu dua skor deh gua. 4 untuk RRQ. saya MVP-nya retri aja, sekadar mengingatkan. Loh, Baru dapet loh, Pak. iya dapat objektif tadi pantas. Iya kan ini baru nongol. Oh, Aman. karena diingatin pulung tadi. Oh, Black Iya. Shoes. Saya masih sudah mengingatkan saja ya. Oke, pertempurannya akan terjadi lagi. No. No. Oke, itu bagus sih. Gak ada Black Shoes. Tergantung next move-nya berarti. Kalau nggak ngapa-ngapain sama aja. Ini 1 menit ke depan berarti ya. Tapi balik lagi sih, dalam keadaan kita kalah Turtle, anggap dewa nih posisinya. Mereka bakal sulit untuk melakukan geng, Lim. Malah Araki yang harus lebih aktif. Abis itu tim Turtle, mereka harus membuat sebuah gertakan. Agar dewanya mungkin lebih bermain defensif, jadi mau nggak mau. Gold lane lagi mungkin. Ke gold lane, Jadi tujuannya lumayan bagus loh. ya karena kalau main assassin enaknya emang ngegeng ke gold lane sih. Ya, Tapi harus di luar turret. walaupun dihidupkan ya, ntar dibangkitkan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, seenggaknya dia kan motong wave. Nah, gerakannya juga udah mulai nutup atas nih. Sinergi mulai ketemu, Be. Dapat ya. Iya, mulai beda sama kemarin. Tarik, Joshua. Yap. Apa yang akan terjadi? Percobaan tadi dari Kain dan juga Kin masih gagal. Di bad spell-nya aja. Mungkin ya untuk next-nya lagi berarti. Tanpa adanya spell dari Joshua, pergerakan apa nih untuk Dewa? Nah tinggal datang nih ke area Turtle karena setupnya udah lumayan dimenangin sebenarnya. Bahkan mid dari gold shield turretnya udah mulai dirontokkan perlahan. War Axe untuk Kin. Siapa yang bakal datang duluan nih untuk setup ke arah Turtle karena Demon Kite. Standby. Dari level 8 dari Purple buff dari Thunder Fenrir. Ini bakal membuat sebuah damage tambahan nih untuk level 8 dari jungler. Sama-sama Hunter. Kain. Oke. Kan udah punya Hunter Strike. Sama ya. Dan lihat, yang mulai RRQ duluan ternyata mereka yang setup. Yap, dan itu si Keshu sudah mulai maju ke arah depan. Ada Bilovir tadi udah langsung dikeluarkan seperti apa lagi. Kain masih melihat ke jauh, tapi ternyata tertutup berhasil didapatkan pula. Grab Destruction dikeluarkan, Kinnya terjebak. Kinja tidak ada bisa menyelamatkan karena Kin. Maka sekarang maybe tahun 4 memori dikeluarkan tapi tidak memberikan impact apapun. Bahkan sekarang coba lihat itu si Keshu harus bisa memberikan semua backup terhadap maybe. Perlahan tapi pasti mulai lagi mereka maju ke area dari Outer. Wah, perbedaan levelnya semakin jauh nih. Goldnya pun 3000 ditabrak. Yap, itu dia maybe masih free hit tapi Itoshi Keshu menjadi korban keganasan dari RRQ 3700 network perbedaan. Wah, ini gak dikasih farming sama sekali ya. Untuk maybe-nya. Angka yang kurang baik pasti untuk Marksman. Tapi setidaknya di bagian bawah. Ada satu keuntungan yang bisa dijadikan kompensasi di Dewa. Wah, turret ya untuk Kain. Dan mungkin itulah satu-satunya yang paling bisa diamankan untuk sekarang dalam keadaan losing condition. Ini mau nggak mau ya dengan keadaan 4.500 gold seperti ini, RRQ tinggal jalanin temponya aja, setup turtle selanjutnya. Yang penting Demon Kite-nya juga join dalam kontes tersebut. Nah untuk Dewa, dalam keadaan losing condition kayak gini, ketinggalan 4.000 gold, minimal mereka dapat 1 kill dulu. Karena itu bisa jadi pembuka nantinya untuk mereka nemuin winning condition lainnya. Foto first item gimana ya? Foto first item. Minotaur. Oke. Dia udah pede banget, Joshua aja yang badanin berarti. Jalannya nggak bakal barengan lagi buat sekarang berarti untuk Said dan juga Joshua. Oke, Oktanya tadi glowing ya. Oktanya glowing bukan Flask of the Oasis. Sebenarnya kalau ngomongin damage masih lumayan kurang berarti dari Dewa ya. Ya itu dia. Karena midnya balik lagi support, mau dia pakai Emblem Match atau gimana pun damage-nya nggak bakal se-burst. Emang hero yang tukang burst. Ya, cari killnya emang harus bareng Maybe sih. Maybe kan udah punya Heptasis tadi kan. Tapi emang balik lagi ini Maybe-nya butuh farming, tapi butuh kill juga di waktu yang bersamaan. Kalau damage-nya miscalculate dikit, Saidnya bakal langsung kasih motivation roar. Dia bakal langsung heal up lagi. Flask of the Oasis akan menyelamatkan Hari nantinya. Oke, cari space farming sebanyak-banyaknya. 5000 gold. Ini ancaman yang sangat serius loh di menit 6. Bahkan masih ada turtle ya. Ya.
Yang bakal bebas adalah Arthur sebenarnya. 3 menit ke depan dia bakal bebas banget buat farm. Space-nya bebas banget, luas banget juga. Belum lagi gold dari Turtle, dari turret yang masih bisa dirotokkan. Landing jauhnya bakal ada di top lane. Lord pertama bakal muncul di bagian bottom lane. Perfect Turtle. Setelah kemarin mereka puasa objektif. Oke, temponya dipegang banget ya, dikuasai oleh RRQ. Dan untuk Dewa sendiri, mereka punya hero momentum sih, ada di Kin. Mungkin dengan I'm Offended, Flicker, Yap. bermain dengan posisi. Waduh. Levelnya cukup jauh ya sekarang Kane. Level 10. Sementara tadi dari lawannya, aduh Demon Kite. Ya, ada perbedaan level ya. Cuman ya kayak nggak ada target juga yang bisa dimakan gak sih sama Yap. Dewa? Coba kan, Joshua? Oke, ada sebuah percobaan oleh Bob System tadi terlihat di dalam area tersebut tidak memberikan impact apapun. Mundur lagi kali ini Dewa. Lagi-lagi setup yang kurang damage, Be. Ya, kurang damage. Dan ternyata pemaksaan Okta untuk glowing ini adalah hanya untuk Joshua. Karena gak ada jawabannya lah tentu untuk di early mid kayak gini. Wah, Dengan ditempel. adanya early sustain nih. Dari Joshua ada healing lagi. Even Jeb pun masih bisa dihindari dari Arthur dengan adanya habis ngomong. Yesu under levelnya lumayan sih. Kerasa banget ya. Ya, Tatsu beda. Sementara untuk sekarang, Sain. Miran Puri, Sain benar bantu. Tapi coba lihat pergerakan dari Demon Kite. Emma Penda tadi connect ke arah beberapa player. Tapi damage yang dimiliki oleh beberapa player dari masih belum cukup. Apa yang terjadi? Satu poin pertama udah berhasil diamankan di mana Sain menjadi korban. Dewa mendapatkan point kill. Fokus clear wave. Dan akhirnya damage kurang mereka dibantu dengan turret, Be. Wah, ini dia ya. Karena wave mininya clear. Seketika langsung bisa dibalikkan oleh Dewa. Terlalu dalam dan ini dia winning condition yang dicari sama Dewa dari tadi kan. Cari kill dulu. Biar bisa nemuin jawabannya ke arah mana dengan 6.500 gold dan Swift Trinity. Arthur. Cepet sih. Cepet sih di menit yang ke-8. Karena ada sepatunya juga ya. Kemarin ada yang cepet juga, tapi nggak pakai sepatu. Gak pakai sepatu, itu dia. Ya, Sekarang nanti ada tinggal sepatunya. kita perbandingkan saja ya untuk lagi. Pilihan dari Bargain Hunter juga akan sangat berpengaruh nantinya. Dari emblem. Yap. Nah, itu yang mungkin membedakan untuk sekarang winning conditionnya Lord up. Pertanyaannya bakal laning jauh atau tetap full start di Lord berlima dari RRQ ketika emang lagi pegang gold 6.000 kayak gini. Mereka start sih, karena ya tadi keuntungannya juga masih ada di mereka. Moskov pun diperlukan buat megang Lordnya. Kontes juga masih enak, levelnya beda 2. Ada perbedaan 2 level. Di skip kayaknya. Skip sih, gak keburu juga. Iya. Ya Lord untuk RRQ. Lord yang sebenarnya lumayan mengancam ya, karena goldnya terus naik loh. Wah. Ini benar-benar langsung loh. Ketika kita ngomongin objektif kemarin di 2 game, mereka nggak dapat sama sekali. Sekarang mereka bahkan yang tidak memberikan kepada Dewa satu pun. Even itu Turtle atau bahkan Lord. Tapi di babon loh, tengahnya masih kuat sih, sakit juga. Oke, Loh, The Black Shark Nexus loh. kepancing tadi hampir saja. Penuh resiko karena tadi sepertinya Tono Mori kayaknya ancang-ancang mau dikeluarkan ya. Iya, dia nggak mau tumbang sebelum Lordnya jalan tadi. Iya. Tapi masih aman sekarang, masih lanjut. Goldnya pun masih naik terus, Lordnya ini defense juga susah loh Be dari Dewa. Itu dia. Mereka berharap kepada Brody. Masalahnya Brody ini adalah tipikal hero yang early mid. Dan sulit banget untuk bisa memenangkan matchup seperti ini. Dalam keadaan dimana Brody-nya pun gak punya kekuatan untuk minimal dapetin 1 kill. Even untuk Joshua. Joshua khotbah di depan. Early game-nya masih belum rontok untuk sampai dengan saat ini. 0, 0, dan 0. Oke, ini masih Lord yang pertama ya. Woi, 1v1 situation di antara Kane dan juga Demon Kite. Akan seperti apa? Hehe. Masih aman. Spear of Destruction numpang lewat. Oke, masih belum ada tumbang dari keduanya ya. Dan Lordnya bisa di-clear di bagian bawah. Masih susah kalau misalkan RRQ mau terobos banget. Ingat masih ada Holy Defense dari base turret. Jangan sampai kayak tadi, tiba-tiba damage-nya jadi cukup gara akan ada turret. Iya. Dive terlalu dalam ya. Ketika nggak ada minion, wah udah pasti bakal buyar semuanya. Karena ternyata agro turretnya bakal ke arah hero tentunya. Dan mau nggak mau ganti-gantian kan antara Side atau Joshua-nya nih. Perbedaan level di Romer juga lumayan ngaruh tau. Bukan berarti Romer under nggak apa-apa levelnya. Soalnya statsnya jadi kalah kan. Jadi seakan-akan tipis. Walaupun itemnya udah ready ya. Tapi tiba-tiba langsung bisa kena burst. Ya itu si Keishu. Makanya mungkin dia tumbang 2 kali tiba-tiba. Orang aware kayak maju dikit, ternyata hilang langsung kena burst. Apalagi lawannya Moskov loh, jangan lupa Glue. Ketemu Moskov, dia buka spread, kena Spear of Misery, nancep sama Glue anak-anaknya. Iya, pasti stun gitu ya. Iya. Hampir pasti stun. Demon Kite sih orang have sekarang ya, orang have. Orang nih. have. Udah kurang 1 item nih. Kurang 1, terserah tuh mau Rose Gold ya kan biasanya. Arthur juga Arthur. Ya,
Karena perbedaannya susah juga si Assassin sama Fighter. Fighter gak dapat makan di awal lagi. Mungkin Wind of Nature nanti dari Arthur plus itemnya. Dia udah punya Malefic Gun juga kan. Positioning dia bakal aman banget di belakang. Temponya bener-bener dipegang banget. Nah itu tuh. Spear of Misery. Nempel pasti kan. Pukul yang ada ya. Pukul aja yang ada. Karena anak-anak kan dipukul ada ini juga kan. Forcing damage-nya. Nah, ke belakang. Dan semuanya terbagi rata. Tempo pelan kembali RRQ menunjukkan bahwa mereka tidak seperti musim lalu Pak Pulung. Ketika sudah mulai masuk menit 12, mereka ada additional movement. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada sama sekali. Mereka diem, santai, tenang. Pressure-nya masih hidup. Dan mereka bermain seolah tanpa membuat kesalahan. Colek doang tadi tuh sakit banget Hajirin dah. Meledak ya kan. Ya dia 301 kan. Iya. Tajir juga ini di Divine Glaive atau lagi tensian. Lord mulai di start dan gak bisa dikontes harusnya. Free. Lord untuk RRQ. Lord muncul langsung sekarang. Berarti top lane yang bakal coba untuk mereka kuasai. Bottom lane bakal didiemin kayaknya. Mereka bakal coba untuk main dengan formasi 3-2. Wah lihat tuh player timeline-nya. Langsung merosot banget ya. Iya. Jauh banget. Ketarik banget ya. Dan sekarang udah jadi Magic Blade nih by the way. Ada defensifnya lagi. Dan hati-hati, ada Winter tadi di tangan Said. Bisa jadi nanti dia Minion Fury dan gak dapetin aggro sama sekali. Dan seperti apa lagi Joshua langsung aja ngebadan di karet terdepan. Berhasil tadi sepertinya. Karena tahun depan Memori tidak memberikan impact apapun. Okta mendapatkan begitu banyak damage yang diberikan oleh Arthur. Luar biasa damage yang sudah dimiliki oleh Arthur. Cukup pede ya. Bestari tengah hilang. Oke, ada Plexus tadi sepertinya. Tapi Ken pun udah untuk menghilang. Minor Fury tadi dikeluarkan oleh Said. Itu si Ken berusaha untuk bisa menyamakan dia tapi tidak bisa. 5 player dimiliki oleh RRQ. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama. Ditarik. Big CPD. Dan itu dia serangan yang dilakukan. Maybe down. Dia berkait mendapatkan point kill. Double kill dan dapat pula. Dia berkait langsung saja menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Web minion yang ada di bagian bawah akan diantarkan masuk. Satu katapult. Respon dari masih lama. Ya pilih dia satu kata pun membawa kemenangan untuk RRQ di game yang pertama. Terlihat berbeda. Seperti hari kemarin, RRQ evaluasi singkat 1 hari dari mereka membuahkan hasil yang cukup manis. Walaupun dari W juga Dewa United masih belum terlihat lebih baik. Tapi setidaknya ini adalah awal dari RRQ Hoshi. Sesuai dengan apa yang dipersiapkan bahwa memang kekuatan dari hero nyaman. Terlihat sangat nyaman sekali Lilia Minotaur yang membuka banyak momentum. Sehingga RRQ tinggal melakukan eksekusi. Dan ini semua berjalan semenjak duo mid-nya benar-benar bisa memenangkan match up mereka. Wow, kerasa ya memang ya dari setup-nya. Tapi gue bertanya sedikit dengan Dewa United, Be. Konsep yang mereka mau jalankan dengan Rafaela bersama dengan Pak itu mungkin galak di awal, cuman dulunya jadi bikin nggak terlalu connect gitu. Be. Itu dia, koneksinya tiba-tiba lost ya. Lost. Padahal kita kalau ngomongin ekspektasi ya, lagi-lagi ini semuanya early game banget Pak Bulo. 59%. Iya. Dibantah oleh Hajirin semua. 2 poin lagi. 3 bahkan. 3 bahkan Pak. 3 tadi. Plus 1 kan dari Maybe. Maybe-nya ketangkep di gold main. Tiba-tiba langsung kena Infernal Tower. Kelar. Kena Immobilize Effect. Gak gerak dah. Merubah peta permainan langsung dari itu. Nah itu efek kena geng tapi gak di dalam gold shield turret Pak. Jadi gak kena damage reduction 35%. Itu lumayan soalnya. Ya. Kalau tadi kan kita ngomongin game 1 kan 35.000 lira. Ya. Nah sekarang ini 35% damage reduction Pak. Sudah. Bayangin Pak. Dari 100 damage kepotong 35% Pak. 65 yang masuk. Cuma 65 yang masuk. Iya yang masuk loh itu. Jangan ngomongin game 1. Balikinnya 2 game tuh. Iya makanya. Makanya. Balikinnya 2 game Pak maksudnya. Susah kan? Tapi masalahnya gini ya. Dan turret semuanya tuh. Nih. Susah Bapak. Bukannya bersih. Itu gimana sih Bapak nih? Iya makanya. Tapi gue coba menelaah ini ya dari Dewa. Mencerna Mungkin, sedikit. mungkin dia pengen pakai kombonya Holy Healing. Kan dapat movement speed. Itu main sama slam-slamnya Glue mungkin. Iya. Tapi di awal gak bisa. Gak bisa dong. Dia gak coba untuk agresif kayak gitu. Wave-nya aja susah clear-nya. Ditambah itu tuh combo yang baru bisa berjalan kalau glue-nya level 2. Iya betul. Dan Lebih udah enak. clear. Iya udah clear. Masalah tadi belum sempat clear tuh. Mau Lambada gak bisa glue-nya. Iya. Itu pun cuma 1 kali gak sih jatuhnya? Bi? Iya cuma Holy Healing berapa detik sih itu?
oleh healing lama kan level 1 juga rata-rata ambilnya Light of Retribution. Iya, makanya level 2 kan harus clear wave harus satunya clear. itu. Tapi ya balik lagi digalakin sama Hajirin dari awal. Ya. Makanya Jadi konsepnya patah ya. patah langsung konsepnya di situ. Patah. Semua setup yang udah dibuild sama Dewa atau ekosistem yang pengen menangin the limitnya ini dipatahin sama 1-2 orang aja nih. Hajirin dan Said kebetulan. Gokil. Limitnya. Oke, cukup menarik. Tapi tenang buat teman-teman pendukung Dewa United, ini masih game pertamanya. Ya. Tadi di match 1 kita lihat reverse sweep. Reverse Bisa sweep. ngebalikin di game selanjutnya. Ada sweep-sweepnya tuh. Clean sweep sweep-sweep. juga ada sweep-sweepnya soalnya. Benar, buat Kingdom Makanya. tenang, Buat bisa Kingdom clean sweep seneng, bisa. Buat Dewa jangan tegang, tenang aja. Iya, dan player nggak boleh ke bawah tempo sih. Vin. Kita ngelihat Bakas Setuju. di match pertama kan, game keduanya masih menggebu-gebu. Nah. Ternyata Ke bawah ternyata. bawah. Alhasil jadinya malah negatif Pak bawaan sama game keduanya. Makanya emang harus lebih tenang gitu loh. Yap. Loh, kameranya kok keren? Oke. Hajirin. Hajirin. MVP kah? Yap. Ini dia, Ini deh MVP kita. player of the game. Gak tumbang sama sekali. Permainan dia yang lumayan menjanjikan, Wi. Iya, sangat menjadikan ya. Dari awal dia udah benar-benar jalanin tugasnya dengan sangat baik sekali. Glowing, dia juga langsung straight forward ya kan. Dia langsung bikin divine, dia bikin arah lightning punch juga. Dan baru dia bikin ke Enchant Talisman. Tetap butuh cooldown ya. Tetap butuh cooldown, tetap butuh mana juga kan. Ini dari awal ya, yang mungkin kita bisa langsung pastikan. Bahkan gak cuma sekali, ternyata ini 2 kali. Dan target keduanya udah bukan Hitoshi Kesu lagi nih. Targetnya Okta ternyata. Iya sama aja sih sebenarnya. Dua-duanya sama-sama perlu banget untuk menangin 2 mid soalnya. Ledakannya itu. Itu dia. Tambah lagi di sini nih. Minion Fury semuanya. Lihat di mana Kain berada, kita zoom. Kain ternyata kesuring sama Joshua dan Said. Ini peran penting dari EXP dan juga Romer. Kalau misalkan tugasnya udah ngezoning, jungler manapun Pak, enak banget buat main. Setuju sih. Kan pressure juga kayak ada orang sama gak ada orang ini beda. Iya. Kalau ada orang tuh bikin jaga-jaga, apalagi yang gak ada vision, gak ada apa-apa tiba-tiba muncul orangnya. Nah, tiba-tiba di sini tapi ada sedikit ya mungkin ya. Minionnya clear ternyata. Sehingga agro turretnya masuk semuanya nih. Taib ya. Nah, itu yang kena. Tapi ya untungnya Joshua-nya juga nggak tumbang ya. Kalau Joshua-nya tumbang mungkin kayak jadi cerita yang berbeda. Maxis panik dikit gak ngaruh. Nggak ngaruh. Ya aman. 1v1, jungler PH. Memang susah gak sih Hirara waktu Pakito? Iya. Selama Pakitonya fokus buat lari kayaknya gak bakal bisa deh. Pada heavy left punch juga kan. The shield evac. Iya. Tapi cukup bagus. Akhirnya masuknya bagus nih. Pernah 2 kan. Ini bahkan maybe-nya sampai flicker nih. Jadi dia nggak bisa nyelamatin Hitoshi Kesu juga. Dan di sini yang dihidupkan adalah Kin, Divine Resurrection. Gak ada lagi sih, siapa lagi kan belum ada yang mati tadi. Ya, Hitoshi Kesu habis itu mati. Nah. Apa dapat link Pak? Serba salah ya. Serba salah. Bisa ngebuang apapun. Perbedaan gol yang terlalu jauh menurut gue juga jadi faktor yang paling jelas sih dari kemenangan Anarki. Ya, dan Arthur benar-benar menjadi pemanah dari belakang ya dia. Lemparin tembaknya dengan bebas. Oke, game ke-1 rapi dari Anarki juga. Hampir gak ada celah kan? Justru Dewa nih. Apa yang terjadi dengan Dewa? Biasanya kita lihat Dewa di awal season yang boom. Ledak-ledak ya biasanya ya. Tapi kali ini mungkin ya sekali lagi ya, duo mid. Aku tetap di duo mid concern utamanya ya. Gimana caranya biar bisa menangin duo mid dulu sehingga nanti gamenya bisa lebih berimbang, lebih ada perlawanan setidaknya. Dan itu yang bakal kita tunggu nanti, draftingan dan bagaimana duo midnya karena 1 kill win. Ya. Ini sama aja kayak kita ngomongin winning condition di turn tadi kan. Kayak kita udah ngeliat wah 0-5 nih. Berarti emang winning condition satu-satunya adalah cari kill dulu. Karena kalau enggak ya Dewanya nggak bakal dapat gold sama sekali. Ya, gue ngeliat coba tadi kan ngebedah konsep. Konsepnya ada memang. Tapi gue nggak tahu kenapa. Faktor mungkin pengen set up turtle kali ya, turtle yang pertama. Nah itu tuh. Karena 2 tumbangnya satu itu si Ketsu, satu lagi Okta, dua-duanya tuh gue ngeliat kayak gak mau buang flicker. Nah. Berarti kan buat turtle 1 kok. Buat total 1. Cuman turtle 1-nya juga nggak sesuai ekspektasi be. Dan kalaupun emang menuju ke turtle 1, itu aku yakin Okta pun nggak level 4 wih. Karena 2 kali dia kena freeze minion. Nah. Makanya wajar banget nih. Ya, emang sih, ya kita ngeliat ya Rich Guy-nya baik Todak, larinya ketiban Kai. Tapi kita nggak bisa bohong, Hajirin ini benar-benar jadi the carry utama. Ya. Dan bahkan bisa bilang jadi star of the show untuk tim yang pertama.
Dia free juga sih, nggak bisa dipunish. Dia purifier, Blade Shoes siapapun nggak bisa. Kain